Hai Scorpio, selamat datang di channel saya. Saya kembali hadir untuk memberikan reading untuk 30 hari ke depan semenjak kamu menontonnya. Jadi reading ini tidak terbatas waktu. Dan meskipun saya membaca reading ini di musimnya kamu, di musimnya Scorpio 2020, tapi kapanpun kamu menontonnya, entah itu 1 tahun, 2 tahun ke depan, tetap masih bisa resonate dengan kamu, sesuai dengan situasi kamu, kalau kamu tertarik dengan judulnya, oke? Selain itu, selamat ulang tahun untuk kalian Scorpio babies. Di video ini saya akan memberikan 2 situasi untuk kamu sebagai hadiah ulang tahun dari saya, oke? Kita masuk dulu ke situasi yang pertama. 3 kartu di atas ini adalah situasi kamu saat ini, saat kamu menonton video ini. Kamu mendapatkan Queen of Wands, Queen of Cups, dan The Fool. Yang saya rasakan dengan Queen of Wands ini, meninggalkan Queen of Cups, yang saya rasakan Scorpio nih lagi berapi-api. Nomor 1, kamu meninggalkan emosi kamu, perasaan kamu, hal-hal yang membuat kamu down, membuat kamu sedih, dan kamu keluar sebagai seseorang yang inspiratif, seseorang yang kuat suaranya. Jadi dengan Queen of Wands nih, kayak kamu lihat kan gambarannya, dia membawa lilin yang menyala dan tangannya berada di samping mulutnya kan, yang seperti memanggil orang lain atau seperti meneriakkan sesuatu, menginformasikan sesuatu. Jadi di sini yang saya rasakan Scorpio meninggalkan Queen of Cups-nya atau energi emosi, energi yang penuh dengan cinta, perasaan. Bukan berarti kamu tidak penuh cinta lagi, tapi kamu meninggalkan energi yang merawat sesuatu, yang menyayangi sesuatu, yang memahami sesuatu atau seseorang. Kamu meninggalkan energi Queen of Cups kamu untuk menjadi Queen of Wands, which is kamu jadi lebih keluar ke dunia kamu jadi lebih ekspresif, lebih percaya diri tentunya, dan seperti memanggil orang-orang atau dunia di sekitar kamu untuk mendekat dengan energi kamu ini, energi Queen of Wands ini. Jadi di sini yang saya rasakan tuh ada perubahan energi seperti itu di dalam diri kamu saat ini. Ada perubahan bahwa kamu ingin tampil, kamu nggak mau lagi terbenam dengan kesedihan, karena di sini yang saya rasakan Queen of Cups ini adalah energi yang saat ini di reading kamu nih, energi Queen of Cups sangat lemah gitu loh. Lemah dalam arti kayaknya rendah banget energinya, bener-bener sedih atau kayak terpukul gitu. Jadi kayak kamu enggak deh, gue nggak mau lagi berada di sini, gue sekarang mau ekspansi ke hal-hal yang membuat gue dihargai, disayangi, disenangi, dicintai. Makanya kamu keluar sebagai Queen of Wands ini. Tidak terbatas kamu wanita atau pria Scorpio. Di sini yang saya rasakan adalah energi kan. Jadi energi kamu tuh jadi lebih ekspresif dan tentunya menginspirasi. Tujuan kamu adalah untuk bisa menginspirasi banyak orang, oke? Kemudian dengan kartu The Fool di sini sebagai energi selanjutnya setelah kamu mengalami transformasi menuju Queen of Wands, kamu mendapatkan energi The Fool, dimana ini kan artinya kamu siap menjalani kehidupan atau fase yang baru. Jadi kayak udah lewat masanya buat gue bersedih hati. Sekarang gue dengan umur yang baru, gue akan bergerak dengan lebih ringan, dengan lebih santai. Gue akan mengejar masa depan gue dengan lebih cerah, yang lebih menyenangkan, yang lebih ekspresif, yang lebih bebas, yang lebih menginspirasi. Jadi di sini dengan adanya The Fool, kamu tuh bener-bener bebas lepas lah. Jadi bisa dibilang perubahan usia kamu nih seperti menyalakan lampu di dalam hati kamu, di dalam pikiran kamu, untuk udah nggak ada waktunya lagi gue bersedih, bersusah payah. Sekarang waktunya gue untuk mengejar mimpi gue yang baru. Oke? So, 2 kartu di sini adalah energi apa sih yang ada di sekitar kamu dengan adanya situasi ini. Kamu mendapatkan The Chariot ditemani oleh Six of Swords. The Chariot lagi-lagi energi yang bergerak kan, yang berjalan keluar. Meski
meskipun kamu tetap membawa hati kamu, perasaan kamu, kasih sayang kamu, cinta kamu, tapi kamu menolak untuk berada di energi yang penuh kesedihan. The Chariot kan biar gimana adalah energinya Cancer, dimana Cancer juga sama-sama seperti kamu, energi emosi, energi air, energi yang berhubungan dengan perasaan, ya kan, elemen air sama-sama dengan Scorpio. Jadi kamu menjalankan di sini yang saya rasakan, karena ini berada di bawahnya Queen of Wands, kamu benar-benar menjalankan kehidupan kamu dengan lebih ekspresif, dengan lebih bebas. Jadi nggak lagi terbelenggu dengan kesedihan kamu. Kalaupun memang masih ada kesedihan, masih ada kemuraman, tapi tetap kamu fokus di energi Queen of Wands ini. Kamu fokus dengan energi memasuki fase kehidupan yang baru ini. Dengan Six of Swords, ini juga lagi-lagi kan energi perjalanan kan, energi bergerak, energi melepaskan diri dari air yang keruh, emosi yang keruh menuju daratan yang lebih damai. Jadi di sini yang saya rasakan memang di usia yang baru ini Scorpio benar-benar ingin melepaskan diri dari kesedihan, dari konflik, dari hal-hal yang membuat kamu muram, durja. Benar-benar kamu akhirnya udah deh, bebas lepas deh, terserah apa yang terjadi, terjadilah. Yang penting gue ingin bebas berekspresi, yang penting gue gak keluar jalur, gue nggak macem-macem, dan gue nggak nyakitin orang lain. Itu yang saya rasakan energinya tuh sangat kuat di sini untuk kamu adalah seperti itu, oke? Kemudian kartu terakhir di sini adalah saran untuk kamu, untuk Scorpio, sesuai dengan situasi dan energi yang ada. Kamu mendapatkan the Wheel of Fortune, dimana sebagai saran, sebagai kartu saran. Di sini yang saya rasakan adalah memang kadang-kadang kalau kita sedang berada di bawah, kita pastinya akan merasa gak kuat kan untuk memutar roda ini, untuk memutar roda keberuntungan kita sendiri. Jadi di sini yang saya rasakan adalah memang Scorpio kayak dipanggil banget untuk udahlah, lepaskan semua kesedihan, kesulitan. Yang penting sekarang bahagiakan dulu diri kamu. Karena dengan kamu akhirnya bergerak maju dengan dua kartu ini, energi yang ada di sekitar kamu bergerak maju, kamu mengekspresikan diri dengan bebas, kamu melepaskan semua beban-beban, akhirnya roda kamu akan berputar dengan sendirinya. Akhirnya kamu akan berada di atas lagi, keberuntungan akan mendatangi kamu lagi. Tapi sebelumnya memang diperlukan usaha yang cukup kuat dari Scorpio sendiri untuk bisa melepaskan diri dari energi-energi yang menyulitkan, untuk bisa terus bergerak, terus berjalan, terus maju, supaya tidak terbelenggu lagi dengan emosi, dengan perasaan yang muram, yang sedih, yang kayaknya memberatkan langkah kamu gitu loh. Jadi dengan the Wheel of Fortune sebagai saran, keep on doing what you're doing. Kalau kamu sudah sampai di posisi Queen of Wands, terus ekspresikan diri kamu. Terus panggil orang-orang yang mencintai kamu, yang menyayangi kamu, agar supaya roda ini bisa berputar. Akhirnya kamu akan merasa enak lagi, bahagia lagi, dan meskipun memang masih ada kesedihan di dalam hati kamu, tapi tetap aja nggak akan membelenggu gitu loh. Oke? So, kartu terakhir di sini sebagai konklusi dari keseluruhan energi kamu di sini, kamu mendapatkan new beginnings, which is artinya awal yang baru, permulaan yang baru. Ini bagus banget kan? Sangat-sangat sesuai dengan energi the Fool kan? Jadi memang sebelum kita bisa memutar roda keberuntungan kita, dari kitanya juga harus ada yang harus kita lakukan kan? Dimana di sini yang saya rasakan adalah kamu akhirnya bergerak menjauhi energi yang sedih, menuju kepada energi yang lebih bebas, ekspresif, dan tidak ada beban gitu loh. Benar-benar memasuki fase kehidupan yang baru dengan usia yang baru. Oke? So, Scorpio, kita akan masuk ke situasi kedua. Yang ini kita tutup dulu ya. Bye. Oke, Scorpio, ini adalah situasi yang kedua untuk kamu. Dan energinya tetap sama, 30 hari semenjak kamu menontonnya. Dan perlu dipahami bahwa ini mungkin kelanjutan dari energi yang sebelumnya, kelanjutan dari situasi yang pertama. Tapi bisa juga kamu sudah melewati situasi yang pertama dan ini adalah energi kamu yang saat ini, oke? Kita langsung mulai. 3 kartu di atas ini adalah situasi kamu. Kamu mendapatkan Four of Wands, the Star, dan the Magician.
Four of Wands di sini, tadi saya bilang kan ini kemungkinan adalah kelanjutan dari energi kamu yang sebelumnya di situasi satu. Four of Wands di sini kan kelanjutan dari sini. Ingat nggak? Di situasi yang satu, kartu ini kan yang pertama kali keluar untuk kamu, Queen of Wands ini, dimana kelanjutannya Four of Wands adalah artinya dengan kamu melakukan atau dengan kamu mengadopsi energi Queen of Wands, energi yang ekspresif, yang inspiratif, akhirnya kamu bisa mendapatkan kestabilan yang kamu mau. Karena angka 4 di dalam tarot adalah angka yang stabil. Kalau di traditional tarot, Four of Wands adalah energi yang merupakan selebrasi, penyatuan antara dua orang dalam seremoni cinta dan lain-lain lah. Tapi di sini dengan Santa Muerte deck ini, karena gambarannya adalah orang ini sendirian, tapi merasa aman, nyaman, tidak kekurangan di dalam rumahnya, stabil. Yang saya rasakan ini adalah efek selanjutnya dari energi Queen of Wands yang kamu adopsi sebelumnya. Jadi ini bagus banget. Kalau misalnya kamu sudah sampai di energi ini, artinya good job, oke? So, sebelumnya the star di sini sebagai energi masa lalu. Tadi ingat kan di situasi satu di sini adalah Queen of Cups. Dimana saya bilang Queen of Cups di situ adalah energi yang penuh dengan kesulitan atau kesedihan atau mungkin sakit hati. Dengan keluarnya the star di sini di situasi yang kedua, ini kayak kamu berhasil menyembuhkan diri, kamu berhasil melihat situasi dari sudut pandang yang lebih tinggi, dari big picture-nya lah, pokoknya gambaran besarnya seperti apa sih, kenapa gue harus bersedih-sedih banget, gimana caranya untuk bisa menyembuhkan diri gue sendiri. Dan di sini dengan keluarnya the star, akhirnya kamu bisa mendapatkan kestabilan karena kamu memang berhasil menyembuhkan diri kamu sendiri. Kamu berhasil menyeimbangkan energi Queen of Cups yang sebelumnya yang penuh kesedihan menjadi Queen of Cups yang memang sehat gitu loh. Jadi di sini the star kan juga adalah energi yang apa namanya ya, yang penuh dengan kesegaran. Kalau kita lihat di sini orang ini kan juga kayak badannya tuh setengah badannya berada di dalam air kan. Dia kayak menyegarkan dirinya dengan air yang ada di sekitarnya. Jadi dia tidak membiarkan dirinya tenggelam, tapi benar-benar dia floating, dia mengambang di air. Jadi dia tidak membiarkan emosinya, perasaannya tuh membelenggu dia. Makanya ada energi kesegaran, ada energi penyembuhan yang kamu lakukan, yang akhirnya mengantarkan kamu ke energi kestabilan ini dengan Four of Wands. Oke? So, energi selanjutnya nih, kalau tadi kan di sini adalah the Fool di situasi satu. Ini adalah kelanjutannya. Ingat kan? Di situasi satu ini adalah the Fool. Sekarang kamu mendapatkan the Magician, which is ini angka 0 di Major Arcana, ini adalah angka 1. Jadi memang ada kelanjutannya energi kamu nih di dua situasi ini. Dimana di sini begitu kamu mendapatkan kestabilan dan kamu melangkah, kamu sudah melakukan perjalanan baru kamu dengan the Fool, akhirnya kamu bisa mewujudkan sesuatu yang baru, mewujudkan mimpi yang memang ingin kamu kejar. Jadi sedikit demi sedikit, satu demi satu, kamu melakukan hal-hal yang memang bisa mengantarkan kamu kepada hal-hal yang kamu inginkan, kepada kebahagiaan yang kamu dambakan gitu loh. Jadi dengan the Magician di sini sebagai energi selanjutnya masa depan, yang saya rasakan adalah benar-benar kamu akan memanifestasikan hal-hal yang kamu inginkan tersebut. Entah itu berupa materi, berupa pasangan hidup, berupa cinta, apapun itulah, bisnis, uang, apapun yang ingin kamu dapatkan, kamu akan mulai bekerja untuk mendapatkannya. Tapi itu semua diawali dengan kestabilan diri kita sendiri dulu. Diawali dengan kita merasa nyaman di dalam diri kita sendiri dulu. Jadi makanya energi the star di sini cukup crucial, cukup penting perannya untuk kamu Scorpio yang mungkin saat ini masih dalam energi Queen of Cups yang negatif atau yang terbalik. Oke? So, kita masuk ke dua kartu di sini. Ini adalah energi di sekitar kamu dan kamu mendapatkan Ten of Cups ditemani oleh Five of Swords. Tadi ingat kan? Di situasi satu kamu mendapatkan Six of Swords kan? Ini di sini kamu mendapatkan Five of Swords. Jadi di sini memang sangat-sangat kuat banget nih kaitannya antara situasi 1 dan 2, dimana
kita masuk dulu ke Ten of Cups. Ten of Cups adalah apa yang kamu inginkan, apa mimpi kamu. Setiap orang memiliki Ten of Cups yang berbeda. Setiap orang memiliki mimpi yang berbeda. Jadi di sini dengan kamu sudah mendapatkan kestabilan, kalau kamu sudah sampai di sini nih saat kamu menonton video ini, kamu sudah mulai ada gambaran yang lebih jelas lagi mengenai Ten of Cups-nya kamu, mengenai kebahagiaan sejatinya kamu. Makanya akhirnya kamu mulai memanifestasikannya kan, makanya kamu mulai mewujudkannya. Karena kamu udah tahu, kamu udah bisa melihat, oke, itu yang gue inginkan, itu yang gue mau, dan gue sekarang akan bergerak menuju ke situ. Jadi di sini yang saya rasakan ini mungkin adalah gambaran sempurna kebahagiaan kamu yang akhirnya bisa terbuka, akhirnya bisa kelihatan oleh kamu. Mungkin tadinya kamu masih kebingungan, nggak tahu kamu maunya apa, nggak tahu kamu mau sama siapa, dan lain-lain. Tapi di sini dengan adanya Ten of Cups, di bawahnya Four of Wands, akhirnya kamu bisa tahu apa yang kamu inginkan dalam hidup. Dengan Five of Swords di sini, yang tadi saya bilang kan, di situasi 1 kamu mendapatkan Six of Swords, di mana saya bilang kamu udah tinggalkan hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang membuat sakit hati, hal-hal yang membuat kamu merana. Karena memang di sini dengan keluarnya Five of Swords, inilah yang menjadikan konflik untuk kamu, entah itu konflik dengan orang lain maupun konflik batin di dalam diri kamu sendiri. Jadi dengan kamu melakukan Six of Swords atas Five of Swords, artinya kamu mulai, entah kamu mengkomunikasikan keinginan kamu, keberatan kamu, atau kamu benar-benar menjauhinya, menjauhi konflik itu sendiri, dan akhirnya melakukan penyembuhan ini dengan The Star. Jadi memang The Star ini sangat krusial, yang tadi saya bilang sangat penting, karena memang ada banyak konflik di dalam kehidupan kamu maupun di dalam diri kita sendiri, di dalam diri kamu sendiri. Jadi ada konflik batin lah di dalam diri kita sendiri. Oke? So, saran dari tarot untuk kamu adalah Santa Muerte. Ini di dalam deck ini adalah The Death card. Kartunya kamu, kartunya Scorpio, kartunya transformasi. Yang artinya adalah, karena ini sebagai saran, jadi kayak Tuhan dan semesta alam tuh ingin mengingatkan kamu bahwa seberat apapun situasi kehidupan yang kita alami, yang kita hadapi, itu semua nggak lain nggak bukan tuh hanya untuk merubah kita kok menjadi seseorang yang lebih baik. Karena kalau kita bertransformasi, kita merubah diri, otomatis kita akan naik level, otomatis kita akan tumbuh secara kejiwaan, kita akan tumbuh menjadi lebih dewasa. Jadi dengan kartu ini sebagai saran nih, kayak Scorpio diingatkan oleh Tuhan, oleh semesta alam bahwa perubahan apapun yang terjadi terhadap diri kamu, terhadap kehidupan kamu, manfaatkan hal tersebut untuk membuat kita sendiri menjadi lebih dewasa, menjadi lebih kuat, menjadi lebih hebat, menjadi lebih bahagia. Jadi bagusnya kartu ini keluar pada saat kamu sedang berulang tahun, karena saya rekam video ini pada saat musimnya kamu, adalah memang untuk mengingatkan Scorpio bahwa kalian tuh adalah makhluk-makhluk zodiak, energi yang kuat. Kalian bisa melewatinya. Kalian mampu melewati apapun yang menyedihkan, yang menyusahkan. Asal kita mau bergerak untuk membereskan diri. Gak usah pusing sama orang-orang di sekitar kita, dengan orang-orang di luar diri kita. Pusinglah dengan diri kita sendiri. Selalu, kayak energi Scorpio itu ada di dunia ini, tujuannya adalah untuk self-mastery. Jadi kita menjadi emperor atau empress untuk diri kita sendiri. Itu yang nomor 1. Jadi, makanya tadi saya bilang, energi Queen of Wands dan akhirnya keluar sebagai Four of Wands ini sangat baik untuk kalian, adalah karena kita menjadi stabil dulu kan untuk diri kita sendiri, untuk supaya kita bisa mengatur kehidupan kita, untuk supaya kita bisa menjalankan kehidupan kita dengan lebih bebas, dengan lebih berekspresi, dengan lebih
baik gitu loh. Jadi dengan keluarnya kartu Death card ini sebagai saran untuk Scorpio, ini kayak peringatan, bukan peringatan, kayak untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tuh kuat. Kamu tuh makhluk yang bisa melewati apapun yang hidup coba lemparkan kepada kamu. Oke? So, kartu terakhir sebagai konklusi dari energi kamu di sini adalah kartu dari Oracle. Kamu mendapatkan leadership, kepemimpinan. Tadi saya bilang kan, kamu memang ditempa untuk bisa berubah menjadi ke arah yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih hebat lagi, lebih bagus lagi. Karena apa? Karena kamu punya misi untuk memimpin. Entah itu memimpin keluarga, entah itu memimpin suatu bisnis, entah itu memimpin suatu negara bahkan. Mungkin kamu bercita-cita jadi presiden di masa depan. Apapun itulah. Tapi memang seorang pemimpin gak bisa. Kalau nggak bisa jadi pemimpin lah kalau misalnya hidupnya enak terus, hidupnya tuh nyaman terus, mulus terus tuh nggak bisa. Jadi memang di sini yang saya rasakan terus bekerja, terus memperbaiki diri, terus mencapai keahlian-keahlian yang kalian inginkan agar supaya akhirnya kalian bisa menjadi pemimpin untuk diri kamu sendiri dulu, baru akhirnya memimpin dunia di sekitar kamu atau kehidupan kamu sendiri. Oke? So, Scorpio, good luck dan selamat ulang tahun sekali lagi ya. Bye!